360-degree reality. Sunset beach, I don't need HGTV. I want the real thing, living off a dream. Hi and hello, welcome back, it's Nadia Masyur. Hari ini sesuai sama judulnya, aku mau review beberapa lip tint yang bisa dibilang agak sering diperbincangkan oleh banyak reviewer dan konten kreator di luar sana. Jadi aku pengen langsung menyuguhkan semuanya ke kalian biar kalian bisa langsung gampang tuh milihnya. Cuman emang aku agak menyesal sejujurnya bikin konten ini, merencanakan konten ini, karena setelah aku sisihin dari banyak lip tint, itu mentok. Yang aku sisihin mentok di 10, lebih dari 10 produk. Lebih tepatnya 11 produk lip tint yang aku harus suguhin ke kalian sekarang. Jadi aku kayak wish me luck. Nah oke, without any further ado, kita langsung aja masuk ke reviewnya, karena sepertinya ini akan menjadi video yang sangat panjang. Nah oke, untuk semua lip tintnya udah ready dalam pouch ini, ada 11 produk, dan review ini akan aku bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ranking 1, 2, dan 3. Ranking 3 yang paling kurang menurut aku, tapi bukan berarti produk itu buruk ya. So yes, kita langsung aja mulai ke ranking yang paling kecil, yaitu ranking 3. Produk pertama yang sayang sekali harus masuk ke ranking 3 yaitu dari Emina Glossy Stain. Ini tuh shade Autumn Belle dan ini shade paling gelapnya. Sejujurnya aku suka sama shade-nya dan aku juga suka sama teksturnya. Dia tuh teksturnya kental, jadi ketika di apply ke bibir tuh glides really well. Jadi enak aja gitu. Terus dia juga lembab karena finishnya tuh glossy. Cuman yang aku gak suka adalah dia tuh cepet banget ngeblok. Jadi stainnya tuh tipe yang ngeblok gitu loh. Baru diratain harus cepet-cepet di blend gitu. Telat dikit aja langsung ngebloknya tuh intens. Karena aku milihnya juga shade Autumn Belle yang benar-benar warnanya paling bold, paling intens. Jadi ya nggak cantik aja gitu kelihatannya di bibir. Terus selain itu ketika dia udah nge-stain ya, terus kalian makan, minum dan sebagainya udah mulai hilang kan tuh, itu stainnya malah jadi nggak cantik gitu loh, malah jadi patchy. Jadi kayak ada beberapa yang masih ada yang hilang tapi nggak cantik gitu. Jadi aku kasih dia poin 5/10 untuk hal itu. Cuman untuk ketahanannya dia masih oke sih. Jadi dia bukan tipe yang sekali makan langsung hilang gitu loh. Jadi masih kayak 3-4 kali makan baru udah mulai tipis tuh si stainnya. Jadi tinggal reapply lagi. Dan kalau di reapply juga masih enak aja. Cuman ya itu patchy-nya itu aku kurang suka. Nah, produk berikutnya yang masuk ke dalam ranking 3 jatuh kepada Noera 3-in-1 Gelatin Juicy Plum. Kenapa dia masuk ke ranking 3? Ada banyak yang harus aku bahas di sini. Kita mulai dari teksturnya. Dia tuh teksturnya cair banget, watery sekali. Ketika di blend itu sebenarnya enak, terus nggak ngeblok juga, jadi nggak perlu buru-buru. Cuman tekstur lip tint yang watery itu rentan bikin bibir aku kering. Dan bener aja pas aku nyoba dia, pas udah nge-stain lama-lama bibir aku kering. Cuman emang hal itu masih bisa aku atasin dengan aku sering-sering pakai lip balm gitu. Cuman yang aku kurang suka selain itu adalah pertama, aromanya obat. Terus yang kedua, rasanya pahit banget ketika kejilat. Entah kenapa di otak aku tuh, produk-produk untuk bibir itu diharuskan kayak tidak ada rasa. Atau setidaknya mungkin kalau ada rasa jangan pahit gitu. Karena kalau pahit kayak otak aku auto tet danger, tet bahaya gitu. Karena that's how my brain works gitu. Jadi yes, itu aku gak bisa toleransi. Aku kasih dia poin 3/10. Kenapa 3/10? Karena selain itu yang sangat mengganggu buat aku adalah packagingnya. Aku gak ada masalah sama bahannya, aku gak ada masalah sama desainnya. Aku cuman bermasalah ketika dia dibuka, linu, merinding, nggak bercanda. Jadi kayak kuku digesek ke tembok yang bikin merinding nggak jelas. Sangat disayangkan untuk harga sekian dengan packaging dan kualitas kayak gini. Aku kayak ngerasa masih banyak hal yang harus diimprove, karena banyak banget produk lip tint di luar sana yang harganya sekian itu udah bagus banget kualitasnya. Nah finally kita masuk ke ranking 2. Yang pertama yaitu dari Vocaloid Super Glossy. Jadi dia punya tekstur yang kental, warnanya juga cantik. Untuk dari segi ketahanan pun dia oke, jadi minim transfer juga. Cuman dia itu punya finish yang lengket gitu loh. Dan setelah nge-stain, hasilnya kayak gini warnanya. Masih cantik, masih nyisain banyak stain. Dan sebenarnya aku suka sama produk ini karena dia tuh teksturnya kental. Jadi ketika di-apply enak tuh, pokoknya nggak yang tipe gampang langsung ngeblok gitu. Terus dia juga punya aroma yang nggak mengganggu, nggak pahit juga. Cuman yang aku nggak suka adalah dia itu lengket di bibir. Jadi ketika pas udah diratain sebelum dihapus untuk nge-stainnya ya, pas diratain ke bibir itu susah gitu loh, karena bener-bener ya lengket aja. Jadi untuk bibir bergesekan biar ngeblend dengan sempurna itu susah.
Jadi itu kenapa aku taruh dia di ranking 2. Tapi so far untuk harga yang sangat terbilang murah, ini worth it. Produk berikutnya yang masuk ke dalam ranking 2 jatuh kepada Something. Kaget nggak? Aku sendiri kaget, aku karena expect tinggi banget dari produk ini. Si Lip Bottom Tint shade Wuchu ini sebenarnya aku suka dari segi shade oke banget, dari segi tekstur enak banget. Cuman aku ngerasa dia itu lebih cocok disebut sebagai lip cream dibandingkan lip tint, karena di bibir aku itu dia nggak ngasih stain sama sekali. Kayak kalau udah hilang tuh kayak stainnya mana ya gitu, nggak ada. Nah ini hasilnya sebelum dia nge-stain. Jadi feelsnya di bibir itu dia lembab kayak kalian pakai lip balm, lembab bukan glossy ya. Aku harap kalian kebayang gitu. Terus selain itu dia juga ada rasa sedikit dingin-dingin gitu di bibir karena emang ada mintnya. Terus dia selain itu lumayan nge-cover bagian bibir aku yang rada gelap di pinggir gitu. Jadi ketika dipakai emang nutupin gitu kayak pakai lip cream aja. Cuman ketika nge-stain gini, ini warna stainnya setelah aku hapus total agak ada pink sedikit dari tadi aku swatch lip tint sebelumnya. Tapi kalau aku ngelihat ini benar-benar kayak balik lagi ke warna bibir aku yang awal aja gitu, tanpa ada stain sama sekali. Jadi aku rasa konsep lip tintnya itu malah jadi nggak dapet. Maaf banget. Selain itu dia kalau dipakai makan dan minum dalam sekali, kayak baru pakai terus makan itu langsung hilang aja, pasti bagian tengahnya itu udah buyar lagi dan ya harus di reapply lagi. Tapi so far untuk kualitasnya itu enak banget. Nah produk berikutnya yang sayang banget masuk ke dalam ranking 2 jatuh kepada Rollover Reaction si Dewdrop Lip and Cheek Tint. Ini tuh shade Mimosa. Dan memang yang aku suka banget dari produk-produknya Rollover Reaction si lip tintnya terutama adalah pilihan shade-nya itu bener-bener cocok banget untuk warna kulit orang-orang Indonesia menurut aku. Terus untuk rasanya atau feelsnya ketika dia diaplikasikan ke bibir itu bener-bener lembab. Makanya aku rasa ini cocok banget buat kalian para pemilik kulit bibir yang kering atau gampang kering ketika pakai lip tint. Dan untuk stainnya gini, ini hasil warnanya setelah aku hapus total. Dia nge-stain itu masih cantik karena dia warnanya itu lumayan mirip sama warna bibir aku. Jadi emang ketika dia nge-stain cuman lebih bikin bibir aku kelihatan lebih intens aja gitu warnanya. Walaupun dia kualitasnya bagus banget, tapi aku tetap masukin dia ke ranking 2 karena emang dari segi ketahanan itu dia rada kurang. Jadi kayak baru makan sekali 2 kali itu udah berkurang itu banyak banget gitu si stainnya. Jadi yes, kita langsung aja masuk ke ranking 1. Aku udah nge-record produk-produk yang ada di ranking 1 dan ternyata videonya hilang dan aku harus ngulang. Oke, kita mulai lagi ke produk pertama yang masuk di ranking 1. Yang pertama yaitu dari Hanasui si Tint Durable Lip Stain shade 05 yang Coral. Aku pribadi nggak ada alasan untuk tidak merekomendasikan produk ini ke kalian karena dari banyak aspek dia ini banyak banget plusnya. Kita bahas dari segi tekstur dulu. Dia itu punya tekstur yang bisa dibilang cair banget enggak, kental banget juga enggak, dan dia nggak bikin kering gitu loh di bibir. Untuk dari segi warna, aku pribadi suka banget sih karena dia tuh warnanya menuju merah bata. Kalau kalian perhatiin dari tadi, lip tint yang aku pilih rata-rata shade-nya itu ya kayak gitu, warna-warna kayak gini. Dan dia feelsnya di bibir aku lembab pas di-apply kayak gini, enak aja rasanya. Terus dia pas udah nge-stain sepenuhnya emang sedikit agak lengket, tapi nggak yang lengket mengganggu gimana-gimana, jadi aku masih bisa toleransi. Dan pas dipakai makan, minum juga ketahanannya oke banget. Cuman yang aku rada bingung adalah ketika kejilat, nggak sengaja kejilat, itu kayak ada rasa, tapi rasanya manis. Jadi kayak aku mau kesel gak jadi, cuman karena harganya di bawah 20.000 jadi aku kayak udah gak apa-apa deh gitu. Nah lanjut berikutnya yaitu dari Raica, sebab aku gak tau gimana pronounce-nya, tapi yes ini tuh Raica Glow Up Tint yang shade Brave. Dia ini punya tekstur yang cair, bisa dibilang air banget. Cuman kagetnya adalah dia tuh gak ngeringin sama sekali, justru feelsnya tuh kayak pakai lip balm di bibir aku. Jadi dengan teksturnya yang cair banget, ketika di blend kayak gini justru rasanya kayak pakai lip cream yang dikolaborasi dengan lip balm. Jadi lembab aja gitu rasanya. Terus yang aku suka adalah dia itu nggak ngeblok di bibir, jadi nggak perlu buru-buru gitu diaplikasiinnya, santai-santai aja. Cuman karena warnanya ini bukan merah bata, lebih bisa dibilang lebih ke marun ya. Untuk gambaran aja di bibir aku bagian atas yang gelap itu dia warnanya lebih gelap dibandingin yang bawah. Jadi semoga kalian dapat gambaran. Oke, lanjut ke produk berikutnya. Ini tuh dari Sada yang Clear Cotton Lip Tint. Ini tuh shade Rosy Rose dan dia punya packaging yang mirip banget sama Raica, atau Raica yang mirip sama Sada, sebab aku nggak tahu. Yang jelas dia punya formula yang unik banget. Kita mulai dari teksturnya dulu kali ya. Jadi dia punya tekstur yang kental, tapi ketika diratain ke bibir itu finishnya malah jadi matte. Jadi matte-nya itu bukan matte yang dead matte gitu, tapi yang powdery gitu loh. Tipe yang nggak bikin garis bibir itu makin kelihatan. Matte-matte tipe gitu aku suka banget. Tapi ketika dihapus, dia nge-stain. Bingung nggak? Aku pribadi sempat bingung banget.
Sebelumnya tuh aku ngirain kalau shade ini tuh lebih cocok untuk orang-orang dengan warna kulit yang lebih terang gitu, yang cerah. Dan aku dengan warna kulit yang warm undertone kayaknya kurang masuk. Tapi ternyata cocok-cocok aja loh. Jadi ini tuh warnanya emang pink muda, ungu muda gitu. Tapi ketika dia udah nge-stain seriusan cakep banget. Dia tipe-tipe lip tint yang oke buat dipakai ke acara kondangan karena stainnya tuh cukup intens gitu. Jadi ketika kalian makan-makan udah kehapus semua, jadi bibir tetap kelihatan on point gitu loh. Terus sekarang di real life-nya finishnya itu bener-bener matte yang powdery gitu loh. Nggak akan ada yang nyangka kalian pakai lip tint dan bakal nyangka pada pakai lip matte pasti. Bener powdery finish banget ini. Terus kemana aku sempat nyobain ketahanannya juga kan ya, seharian gitu. Turns out dia ketahanan oke banget seriusan. Jadi karena warna stainnya itu yang intens, itu yang bikin aku nggak perlu reapply berkali-kali gitu loh. Aku makan itu masih ada. Jadi kalau aku reapply takutnya malah jadi intens, makin bold banget gitu. Jadi aku cuma reapply sekali atau 2 kali aja gitu, cukup. Nih, warna stainnya. Itu kenapa aku bilang dia oke banget buat dipakai ke acara-acara formal yang ada makan-makan tapi kalian pengen tetap terlihat on point, pakai lip tint ini. Karena seriusan seintens ini, terus ketahanan juga oke. Cuman emang minusnya adalah pilihan shade-nya itu nggak banyak. Itu yang bikin aku ngerasa sayang sekali. Dan Rosy Rose ini tuh shade yang aku paling bisa toleransi gitu. Yang lain tuh kayak bener-bener bukan aku banget gitu. Terus selain itu yang aku kurang suka adalah, tapi ini nggak mengganggu sih, dia sedikit pahit ketika belum nge-stain. Jadi usahain kalau kalian baru reapply dan udah nge-set, kalian jangan kayak gitu, takutnya kalian terganggu sama rasa pahitnya. Cuman di aku pribadi nggak mengganggu sih. Sumpah aku nggak tahu ini udah keberapa, cuman ya udah kita lanjut aja. Berikutnya yaitu dari BLP yang lip gel, ini tuh shade Magnolia. Dan kemarin tuh sebenarnya aku nyari shade Sweet Pea, shade yang benar-benar disukain banyak orang banget, dan aku juga suka sama shade-nya. Tapi di mana-mana sold out dan aku kayak greget sendiri gitu. Alhasil ya udahlah, daripada nggak ada, aku check out si Magnolia ini. Dan dia itu, kita bahas dari segi teksturnya dulu kali ya. Dia punya tekstur yang creamy, jadi ketika di blend itu gampang, nyaman, aman, damai, tentram, sentosa. Sumpah aku suka banget rasanya di bibir aku. Feelsnya itu kayak dia benar-benar lembab, tapi lembab yang ringan gitu loh. Bukan lembab kayak pakai lip balm, kayak ada sesuatu di atas bibir. Tipe lip tint yang kayak gitu, yang aku sebutin tadi, si Something, Vocalour, sama Rollover Reaction, model-model kayak gitu, kayak ada sesuatu di atas bibir. Cuman ini benar-benar ringan gitu. Terus ya tadi, ketika dipakai dikit itu cukup sebibir-bibir. Dan yang aku suka juga dia nge-cover dengan baik si gelap-gelap di area pinggir bibir aku. Dan kemarin aku juga sempat uji ketahanannya. Turns out dia juga oke banget, mirip sama Sada tadi. Seharian aku cuma cukup reapply 1-2 kali. Dan dia juga bekerja dengan baik ketika dijadiin ombre. Jadi ketika kalian pakai nude lips, terus kalian pakainya di tengahnya gitu, itu nggak bakal kayak pecah atau kayak tidak menyatu gitu. Pokoknya enak banget teksturnya. Pokoknya overall si lip gel BLP ini tuh oke banget sih di bibir aku. Cuman untuk masalah transfernya, memang ketika kalian baru reapply, terus abis itu dia ngeset, ketika kena air liur itu pas kena masker atau tisu itu bakal transfer gitu. Tapi ketika udah fully stain, benar-benar nge-stain sepenuhnya, itu dia nggak transfer. Ini stainnya mirip-mirip sama Sada tadi, cuman bedanya ya tadi, kalau si Sada finishnya itu dia jadi powdery matte, kalau ini tuh dia lembab tapi nggak berat. Pokoknya ya kalian bisa sesuaiin sama preferensi kalian. Oke, lanjut kedua terakhir yaitu BNB. Kayaknya nggak lengkap ya, kayak nggak afdol gitu kalau aku nge-review lip tint tapi tidak ada BNB di dalamnya. Karena kayak kemanapun aku pergi, di sana pasti ada BNB, pasti aja ada review BNB kayak dimanapun, kapanpun. Ya, seperti itu. Cuma setelah aku nyobain dia, aku baru paham kenapa banyak banget orang yang suka sama produk ini. Jadi dia tuh punya tekstur yang creamy, terus gampang banget di blendnya, warnanya cantik banget lagi. Sebelumnya aku mau nyariin warna yang 05, kalau nggak salah Never Settle, aku lupa apa nama shade-nya. Cuman itu dimana-mana sold out, nggak nemu satupun yang ready stock. Dan akhirnya aku coba pilih yang 01 ini, ternyata cantik banget, parah. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Dan warnanya itu bener-bener gimana ya, kayak dibilang pink banget enggak, merah bata enggak, pokoknya kayak di antara merah dan merah bata. Jadi nggak yang terlalu gelap, nggak yang terlalu terang juga. Parah, aku banget. Jadi dia kalau dipakai si bibir-bibir itu benar-benar nutupin dengan sempurna si garis pinggir bibir aku yang warna gelap itu. Dan dia teksturnya, feelsnya di bibir aku nggak seberat Something yang kayak lip balm, tapi nggak seringan si BLP juga yang sebelumnya. Jadi kayak di tengah-tengah aja gitu. Dan dia juga punya aroma yang segar buah gitu. Kalau di hidung aku kayak wangi buah vita aja gitu. Terus ketika nggak sengaja kejilat, nggak pahit sama sekali, sama sekali. Nah untuk stainnya,
Untuk stain itu kayak gini, sejujurnya aku pribadi entah kenapa malah kebalik, lebih suka warna ketika pertama diaplikasiin daripada warna stainnya, karena warna stain itu benar-benar kayak intens yang bold pink gitu. Dan kalau aku reapply buru-buru terus misalnya langsung makan, itu malah langsung ngilangin gitu loh. Jadi dia kayak butuh waktu yang agak lama, kayak beberapa detik gitu buat nge-stain kalau di bibir aku. Dan entah kenapa kalau aku pakai dia pertama kali sama pas kedua kalinya pas di reapply lebih tepatnya, itu emang lebih cantikan ketika aku baru pertama kali pakai. Kalau udah kayak reapply ke 1, kedua, ketiga, itu kayak kurang aja gitu, kayak ada beberapa patchy. Ini aku no offense sama sekali, tapi itu yang aku rasain kemarin gitu. Jadi aku agak kayak, kok gitu sih? Cuman ya sekarang dari segi kualitas dia oke banget, dari segi harga affordable banget juga. Jadi kayak tetap aku masukin dia ranking 1. Oke, lanjut ke produk yang terakhir. Kayaknya ini nggak perlu diraguin lagi karena kayak seorang Queen Tasya Farasya bahkan menyukai produk ini. Ini dari Revlin. Sebenarnya aku tuh milih shade yang banyak disukain sama orang-orang, shade Humble. Cuman nggak ada satupun toko yang restock atau available si shade Humble-nya itu. Akhirnya aku kemarin beli yang Friendly. Tiba-tiba dapet chat kalau ternyata yang Friendly habis dan aku disuruh yang Shy aja. Maksudnya mau nggak Shy. Jadi aku kayak ya udahlah daripada nggak ada. Ternyata aku suka banget sama warnanya. Aku jelasin satu-satu ya. Jadi pertama tuh aku agak takut sih kalau warnanya bakal terlalu muda gitu kan. Kalian ngebayangin kalau pakai lip tint tapi warnanya terlalu muda dari bibir aku kan kayak agak aneh ya. Tapi ternyata dia match sama warna bibir aku. Jadi kayak kelihatan bibir aku kelihatan kayak my lips but better. Benar-benar healthier gitu loh. Parah, ini cakep banget. Terus dari segi tekstur, dia teksturnya itu creamy, jadi gampang banget di blend, nggak cepet ngeblok, nggak cepet ngestain juga, jadi nggak perlu buru-buru gitu ngeblendnya. Dia dibilang terang banget enggak, gelap banget enggak, pokoknya emang kayak coklat aja, cantik menurut aku, entah kenapa jadi kayak healthy lips aja gitu. Terus dia benar-benar ngecover juga pinggir bibir aku yang gelap dengan sempurna, nggak ada patchy sama sekali. Teksturnya, feelsnya mirip sama BNB tadi, jadi kayak dibilang lebih seberat something sama Vocalour kayak pakai lip balm enggak, dibilang seringan si BLP juga enggak, jadi kayak rasa lembab aja pokoknya. Tipe-tipe lip tint seperti ini tuh akan bekerja sama dengan baik ketika kalian pengen ngombre gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai lipstick matte buat ngombre bagian pinggir bibir atau luar bibir, baru di tengah-tengahnya kalian pakai lip tintnya si Revlin ini, itu kayak bagus, best combo pasti. Apalagi kalau kalian pilih warna yang lain, mungkin warna yang Humble, aku penasaran sama warna itu. Nah untuk stainnya, warna stainnya kayak gimana? Kayak gini. Ini tapi kayaknya agak terganggu sama dari tadi kan aku kayak hapus pakai lip tint, jadi stainnya agak terganggu si Revlin ini. Jadi aku bakal cantumin video gimana realnya warnanya setelah dia ngestain. Cuman emang cakep banget. Ini itu definisi setelah aku nyobain lip tint ini tuh aku pede banget buat pakai full lips karena bagian pinggir bibir aku ketutup, jadi kayak bibir yang sehat aja gitu. Kayak rasa percaya diri aku langsung Dan untuk ketahanannya dia juga masih oke banget. Dia ngasih stain yang emang rada sheer karena warna bibir aku sama warna stainnya si shade Shy ini itu mirip gitu. Jadi aku sempat kesulitan kayak ini udah hilang atau masih ada atau emang warna asli bibir aku gitu. Cuman pas kemarin aku coba selama beberapa hari, aku baru nggak kalau ternyata emang dia nge-stain itu masih oke. Walaupun selama sehari aku masih butuh reapply kayak 2-3 kali setelah makan, cuman masih oke sekali. So ya segitu aja review lip tint viral dari aku. Dan kalau kalian pengen aku buatin review yang lebih spesifik tentang kayak produk A sama C dong kak, atau C sama H dong kak, feel free untuk langsung aja drop di kolom komentar biar aku buatin dan aku upload entah di Instagram atau di TikTok. Jadi make sure untuk follow keduanya. Dan kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk drop juga di kolom komentar. Untuk link pembeliannya udah ada di description box. Jadi thank you so much for watching. Terima kasih udah luangin waktunya untuk nonton video aku, and I'll see you next time. Bye bye.